Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Puspitasari, NIM 2020SEK49, asal dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kita mulai dari tengah itu ada perbankan, kemudian ada investor atau pemilik modal, itu bahasanya masyarakat yang menabung di bank. Terus dihimpun bank banyak uangnya, kemudian bank di sini tidak mungkin mengendapkan gitu saja. Pasti bank akan mengelola atau menyalurkan ke mitra usaha 1, mitra usaha 2, atau di sini aktivitasnya disebut penyaluran dana. Misalnya mitra usaha 1 restoran, mitra usaha 2 konsumsi barang, beli mobil. Kemudian dari beli mobil, bank dapat margin keuntungan laba dari akad jual beli, sedangkan dari mitra usaha restoran, bank mendapatkan bagi hasil. Jadi bank mengalami keuntungan, namun keuntungan tidak digunakan oleh bank sendiri, tetapi juga diberikan kepada nasabah yang menabung. Inilah aktivitas perbankan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana secara umum atau singkat. Penghimpunan dana akan saya jelaskan satu persatu, yaitu ada giro, tabungan, dan deposito. Merupakan produk-produk penghimpunan dana, yaitu akadnya ada dua, yaitu akad wadiah dan akad murabahah. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu giro. Giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Di sini ada beberapa manfaat dari giro, yaitu dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau biliet giro, dapat dicairkan kapan saja, giran tidak harus membawa uang tunai dalam jumlah banyak, dan yang terakhir yaitu setiap giran bisa mendapatkan rekening koran setiap bulannya dan memudahkan untuk administrasi. Di sini ada jenis giro, ada dua, yaitu yang pertama giro atas nama sendiri, yang kedua ada giro atas nama badan. Nah, yang giro atas nama sendiri atau pribadi itu rekening yang dimiliki perorangan atau usaha perseorangan. Sedangkan yang atas nama badan yaitu contohnya ada giro atas nama badan, misalnya organisasi masyarakat, instansi, pemerintah, badan usaha, atau PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada tabungan, yaitu simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Dalam perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang tidak lagi menggunakan buku tabungan, melainkan internet atau mobile banking. Yang terakhir yaitu ada deposito. Deposito adalah produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan deposito yang paling utama, keuntungan deposito adalah relatif aman karena modal terproteksi asalkan dana nasabah yang didepositkan tidak dicairkan sebelum jatuh tempo. Kedua, tingkat pengembalian investasi lebih tinggi dibanding dengan tabungan. Yang ketiga, dana deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, di sini ada lembaga penyaluran dana. Secara garis besar, produk pembiayaan strategi syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang terakhir yaitu ada pembiayaan dengan akad pelengkap. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu prinsip jual beli atau BAI. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang akan dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan murabahah.
Murabahah al-bai bisaman aja atau lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu, yaitu keuntungan adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dan dari pemasok tambahan atau keuntungan margin. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan beli ijon. Namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan istisna. Produk istisna merupakan produk Islam, tapi dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip sewa ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Nah, yang ketiga yaitu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah dan yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Yang pertama musyarakah yaitu bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam perpaduan kontribusi 100% modal kas dari sahib amal dan keahlian dari mudharib. Nah, yang terakhir yaitu ada produk jasa perbankan lainnya. Yang pertama yaitu ada wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yang kedua ada kafalah. Kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafli, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makfulah. Yang ketiga ada sarf, yaitu layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Yang keempat ada hard, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang kelima ada rahan, adalah menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keenam ada hiwalah, yaitu transaksi mengalihkan utang piutang. Yang ketujuh ada ijarah, yaitu akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Dan yang terakhir ada al-wadiah, yaitu akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah, produk tabungan termasuk giro. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.